Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan manajemen proyek sistem informasi ya. Kali ini membahas tentang knowledge areas ya. Jadi area-area apa saja dalam manajemen proyek ya, bidang-bidang apa saja yang harus diketahui. Nah, bidang-bidang yang harus diketahui tentunya berdasarkan acuan dari standar internasional yang ada di dalam PMBOK ya. Ada yang disebut dengan knowledge area, ada yang disebut dengan proses group ya, bidang pengetahuan dan kelompok proses ya. Nah ini 5 kelompok proses ya. Ada inisiasi, ada planning, ada eksekusi, ada monitoring, controlling, ada closing ya. Dan ada 10 yang harus diketahui ya, yaitu ada integrasi manajemen ya, ada ruang lingkup manajemen ruang lingkup ya, atau scope manajemen, kemudian ada waktu manajemen, time, kemudian ada cost atau biaya manajemen, kualitas atau quality manajemen, ada RD atau human resource ya, sumber daya manusia ya, kemudian ada manajemen komunikasi, ada manajemen risiko, risk manajemen, ada manajemen pengadaan, procurement manajemen ya, ada stakeholder manajemen, ada manajemen pihak-pihak yang terlibat ya. Nah, dari kelompok proses ini, yang pertama adalah inisiasi atau initiating proses ya. Nah, ini terdiri dari hasil daripada inisiasi ini adalah berupa project charter ya, atau pernyataan proyek atau definisi proyek ya, keterangan proyek ya. Biasanya bisa juga di papan-papan pengumuman ya. Nah, situ nanti ada keterangan contoh dari proyek charter di bidang SI nih, sistem informasi ya. Nah, ini contoh proyek charternya atau dokumen proyek charternya. Biasanya ada keterangan nama proyeknya, nama proyeknya apa, misalkan sistem informasi rest area pada jalan tol ya. Jadi ini semacam aplikasi atau website ya, tentang rest area pada jalan tol. Nah, perusahaannya di Indonesia, ini jalan tol di Indonesia ya. Perusahaan adalah Smartech ya. Kemudian fokus areanya adalah website desain ya. Produknya nanti berupa website ya. Kemudian tanggal proyeknya itu dimulai dari tanggal 1 April. Ini contoh ya. Sampai 28 Juni ya. Nah, perkiraan biaya itu 300 juta ya. Nah, kemudian yang memegang dokumen ini adalah manajer proyek, kemudian developer ya, pengembangnya atau developer software ya, pengembang, stakeholder, dan yang terlibat juga mungkin ini yang mesen ya, stakeholder ya, yang terlibat, atau juga yang pihak-pihak yang
berkepentingan ya. Samping itu untuk yang meng-create dokumen adalah ini ada yang meng-create dokumen ya, ada yang versi 1.0, kemudian ada yang mengupload dokumen versi 1.1 beserta autornya. Ini adalah contoh dari project charter dokumen ya, project charter dokumen itu biasa juga ringkasannya itu bisa kita lihat di papan-papan reklame kalau proyek di lapangan ya, kalau kasusnya proyek-proyek infrastruktur ya. Jadi kalau di contoh di proyek sistem informasi seperti ini untuk keterangan dokumennya, jadi ada nama aplikasinya, ada bagi produknya nanti apa, nama perusahaannya, kemudian produknya berupa apa, kemudian tanggal dimulai dan sampai selesainya tanggal berapa, bulan apa, tahun kapan, perkiraan biaya dan seterusnya. Kemudian yang kedua dari kelompok proses ini adalah planning. Nah, planning ini menghasilkan nanti dokumen perencanaan manajemen proyek ya, perencanaan manajemen proyek. Jadi ada dokumen perencanaan proyek, perencanaan manajemen proyek. Kemudian yang kelompok ketiga adalah eksekusi ya, executing ya, executing. Nah ini nanti hasilnya ini adalah menjalankan ya, atau menjalankan proyek ya, pekerjaan proyek ya. Jadi nanti ada dokumen yang diupdate ya, ada perubahan dokumen perubahan pada dokumen permintaan, ada perubahan perencanaan ya, kemudian ada data performa kerja ya. Nah, ini nanti jadi terkait dengan dokumen-dokumen pada saat proyek dijalankan. Kemudian ada monitoring dan controlling. Nah, ini yang ketiga ada monitoring dan controlling. Nah, ini adalah pemantauan, pengawasan ya, evaluasi ya terkait dengan proyek yang berjalan, mengendalikan perubahan-perubahan rencana proyek ya, kemudian diupdate di dokumen proyek ya, dan terakhir adalah proses closing proyek ya. Jadi closing proyek atau tahapan penutupan proyek ya, jadi nanti terkait dengan hasil proyek ya, hasil proyeknya apa, kemudian dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke pihak stakeholder, kemudian aset-aset, melakukan perubahan terhadap aset-aset organisasi ya. Nah, itu terkait dengan 5 kelompok proses ya, 5 kelompok proses atau 5 proses grup ya. 5 proses grup. Kemudian yang bagian kedua yaitu tentang knowledge area ya. Nah, knowledge area ini terbagi atas 4 bidang pengetahuan yang arahnya itu ke spesifik proyek ya, spesifikasi proyek, ruang lingkup ya atau scope, kemudian ada cost, biaya ada time ya, terkait dengan waktu, jadwal, ada biaya atau cost ya, dan ada mutu atau quality ya, mutu proyeknya. Dan ada juga 4 bidang yang terkait dengan alat pencapaian tujuan proyek ya. Jadi seperti SDM ya, human resource ya, communication ya, kemudian ada risk ya, dan procurement ya, pengadaan,
procurement ya. Nah, bidang-bidang ini terkait dengan alat pencapaian tujuan proyeknya. Di tenaga kerja, komunikasi, cara komunikasi, jenis yang dikomunikasikan, bahan yang dikomunikasikan, kemudian risiko dan pengadaan. Itu terkait dengan alat pencapaian tujuan kerja. Ada satu lagi yang mengordinasikan ke yang baik 4 bidang maupun ke 9 area ya yang lain. Nah, ini istilahnya adalah manajemen integrasi proyek ya. Jadi ini mengordinir area-area yang lain. Nah, kalau secara penggambarannya ini antara lain terhimpun di dalam 47 proses PMBOK ya. Jadi PMBOK ini adalah Project Management Body of Knowledge ya. Ini ada tahapan-tahapan dari kemudian ada kelompok proses grup ya. Tahapan-tahapan ada inisiasi, planning, perencanaan, menjalankan, eksekusi, dan menutup proyek. Kalau dari proses grup, kelompok prosesnya ini inisiasi ya, perencanaan, eksekusi, itu menjalankan, kemudian memonitoring dan mengontrol dan menutup juga. Nah, ini yang 10 area ya, yang terkait dengan tujuan dari tercapainya tujuan proyek ya. Jadi ada scope tadi, ruang lingkupnya, kemudian ada waktunya, jadwalnya, ada biayanya, kemudian ada mutu atau quality-nya, kemudian ada HRD-nya, tenaga kerjanya, kemudian ada komunikasinya antara kegiatan atau antar tim, kemudian ada resikonya, kemudian ada pengadaan barangnya, procurement, dan ada stakeholder ya, pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan proyek ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah manajemen integrasi proyeknya. Antara lain item-itemnya itu adalah yang pertama yang harus diperhatikan adalah di dalam integrasi proyek. Yang pertama itu adalah mendefinisikan proyek ya. Jadi mendefinisikan proyek. Jadi tadi proyeknya apa, kemudian biayanya berapa, tanggal mulai proyek, akhir proyek, kemudian produknya apa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah membuat dokumen ya. Membuat dokumen perencanaan proyek ya. Jadi membuat dokumen panduan perencanaan proyek. Jadi kita siapkan panduan dokumen perencanaan proyek. Dan yang berikutnya adalah direct ya, dan manage proyek work ya. Jadi menjalankan dan mengelola jalannya proyek ya. Jadi ini mengarahkan, menjalankan, mengelola pelaksanaan proyek. Kemudian yang berikutnya memonitoring ya, dan mengontrol proyek ya. Jadi memantau, menganalisa jalannya proyek. Kemudian ada perform integrated change control, ini mengintegrasikan ya, pelaksanaan prosedur perubahan. Jadi ada perubahan-perubahan ketika proyek berjalan, nah itu harus diintegrasikan dan didokumentasikan ya. Nah, kemudian terakhir adalah menutup proyek atau tahap akhir ya. Jadi menyiapkan dokumen-dokumen apa saja terkait dengan tugas-tugas
ketika melakukan penutupan proyek ya. Apa saja dokumen apa saja yang diperlukan dalam penutupan proyek ya. Itu harus disiapkan. Kemudian yang berikutnya adalah dari knowledge area ini adalah ruang lingkup ya. Nah, di dalam ruang lingkup ini terdiri dari perencanaan ya, manajemen ruang lingkup ya. Nah, jadi ini menentukan apa saja yang menjadi ruang lingkupnya proyek ya. Jadi kita tentukan dulu ruang lingkupnya. Kemudian yang kedua adalah requirement ya. Jadi ini merinci ya, produk ya, merinci produk yang dibutuhkan, merinci apa saja yang dibutuhkan dari produk yang kita hasilkan dari proyek tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah mendefinisikan ruang lingkup. Nah, ini mendefinisikan ruang lingkup. Nah, ini menjabarkan ruang lingkup yang sudah diidentifikasi tadi ya, merinci ya. Kemudian membuat struktur WBS nih. Membuat struktur WBS itu adalah rincian kerja ya, work breakdown struktur. Jadi ini membuat rincian kerja ya, struktur rincian kerja. Nah, biasanya dalam bentuk seperti ini. Nah, misalkan jenis pekerjaan adalah pekerjaan pembuatan jalan ya, pekerjaan pembuatan jalan misal. Kemudian apa saja yang menjadi unit-unit pekerjaannya, rincian kerjanya ya, work breakdown ya, rincian kerja. Antara lain yang pertama pekerjaan stabilisasi tanah, jadi dia memanage dulu tanahnya. Kemudian baru pekerjaan base ya, base ini nanti dibagi-bagi, ada base A, base B dan seterusnya. Kemudian ada pekerjaan mengaspal ya, nah, ini pengaspalan, ada pengaspalan dibagi lagi unitnya. Kemudian nanti ada pekerjaan drainase yang terkait dengan gorong-gorong pembuangan air ya, saluran air ya. Nah, ini contoh dari dokumen WBS ya, struktur rincian kerja ya. WBS menjabarkan pernyataan ruang lingkup, menjabarkan ruang lingkup yang menjadi satu susunan deliverable ya, susunan yang dapat diterima ya, yang mudah dikelola ya. Kita dikelompokkan berdasarkan deliverable utama ya, berdasarkan jenis-jenis item-item utama dari jenis pekerjaan proyek ya. Kemudian ada validasi ruang lingkup. Nah, ini meminta persetujuan ya. Kemudian scope kontrol, nah, ini mengawasi atau mengontrol, mengendalikan perubahan-perubahan terhadap ruang lingkup proyek ya. Berikutnya adalah waktu ya, time ya, dari knowledge area. Yang ketiga adalah time. Nah, di sini ada plan schedule management. Ini mengatur plan schedule management. Ini adalah mengatur pembuatan jadwal kegiatan ya. Jadi membuat jadwal, mengatur ya. Jadi merencanakan gitu ya, merencanakan atau mengatur pembuatan jadwal kegiatan gitu. Jadi nanti siapa yang bertanggung jawab gitu. Kemudian bagaimana jadwalnya nanti dibuat dan seterusnya. Kemudian ada define activities ya. Nah, di sini adalah mengidentifikasi ya, menentukan kegiatan-kegiatannya apa saja yang harus dilakukan oleh tim
proyek dan anggotanya nanti. Berikutnya adalah sequence activity. Nah ini mendokumentasikan hubungan antar kegiatan-kegiatan di proyek tadi. Kemudian ini adalah estimate activity result, jadi perkiraan sumber kegiatan, terkait dengan sumber daya ya, baik itu sumber daya manusia ya, kemudian ada sumber daya jumlah orang ya. Estimate activity duration, ini jumlah waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan-kegiatan tadi. Dan ada juga develop schedule, jadi mengevaluasi, menganalisa kegiatan-kegiatan tadi beserta durasinya, lama waktunya. Kemudian samping itu juga ngontrol schedule ya, jadi mengatur dan mengendalikan perubahan-perubahan dari jadwal proyek tadi. Nah, yang keempat adalah biaya cost ya, biaya proyeknya. Di sini ada perencanaan cost ya. Ini perencanaan menentukan item-item ya, menentukan metodologi ya, anggaran proyek apa saja, dari mana saja ya. Kemudian ada perkiraan biaya ya, yang memperkirakan biaya dengan mempertimbangkan sumber SDM-nya, jumlah tenaga kerjanya, kemudian materialnya ya, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian tahap determine budget, ini menentukan anggaran ya, menentukan anggaran, seluruh anggaran yang dibutuhkan di dalam proyek. Kemudian di sini mengontrol cost, mengawasi, mengontrol, mengendalikan faktor-faktor dari biaya ya. Perubahan biaya ya, mengontrol perubahan biaya, termasuk juga itu ya, mengontrol faktor-faktor apa saja yang bisa membuat perubahan terhadap biaya proyek. Kemudian manajemen kualitas ya, kualitas proyek. Nah di sini untuk menentukan perencanaan kualitas, menentukan standar ya, menentukan standar mutu. Ini menentukan standar mutu. Nah yang berikutnya adalah memastikan bahwa kegiatan itu sesuai dengan standar mutu gitu. Dan berikutnya ada mengontrol mutu dari proyek yang akan dihasilkan. Jadi termasuk faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya mutu yang diinginkan ya. Yang berikutnya adalah SDM ya, human resource ya. Nah di sini ada menentukan standar, menentukan atau mengidentifikasi personil ya, tenaga kerja ya. Nah sini jadi menentukan kualifikasi tenaga kerjanya terkait dengan tugas-tugasnya nanti. Kemudian ada bagaimana mendapatkan tenaga kerja tadi ya, yang sesuai yang dibutuhkan proyek ya. Kemudian juga ada develop project team. Nah, ini bagaimana membentuk tim proyek ya, baik itu kompetensinya juga dan kerjasama tim. Terakhir dari sumber daya manusia ini, dari SDM ini adalah memanage tim, mengordinasikan, mengordinir ya, memonitor kerja tim, terus membantu memecahkan masalah proyek gitu. Nah kemudian ada komunikasi. Nah ini juga penting. Ini
Jadi komunikasi dalam proyek itu menentukan perencanaan apa-apa saja yang harus dikomunikasikan di dalam kegiatan-kegiatan proyek ya, maupun terhadap stakeholder ya. Jadi apa saja yang harus dikomunikasikan dengan stakeholder itu dibuat perencanaannya. Kemudian juga mengelola komunikasi, jadi melaksanakan, mengerjakan ya, mempraktekkan. Nah itu komunikasi sudah direncanakan tadi secara aktif ya. Kemudian mengontrol komunikasi ya, dengan melihat titik-titik kekurangan-kekurangan dari yang sudah dikerjakan dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedelapan ada risiko risk ya, risk management. Dari sini yang pertama adalah pembuat perencanaan terkait dengan metode risiko yang akan digunakan ya. Kemudian ada identifikasi risiko ya. Nah sini mengidentifikasi potensi risiko apa saja, lalu mendokumentasikannya. Kemudian ada juga memperkirakan kemungkinan dampaknya, kualitatif analisa risiko, memperkirakan dan menganalisa kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari risiko tadi. Kemudian menentukan prioritas risiko ya, kuantitas risiko, menentukan prioritas risiko, apa saja risiko-risiko yang harus diperhatikan. Kemudian menentukan mengantisipasi risiko tadi ya, mengantisipasi dampaknya. Kemudian mengontrol risiko yang sudah teridentifikasi tadi, apakah menyebabkan perubahan dan seterusnya. Kemudian yang ke-9 adalah procurement, pengadaan. Nah di sini pengadaan buat perencanaan, jadi apa-apa saja yang dibutuhkan dari luar proyek ya, dan menentukan kontraktor yang akan ditugaskan ya. Samping itu juga ada conduct procurement ya. Nah di sini menentukan si kontraktornya. Dengan melibatkan beberapa kegiatan ya. Kemudian ada control procurement, jadi mengontrol, mengendalikan terkait dengan pengawasan terhadap kontraktor. Ini terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor, dikontrol, diawasi. Dan terakhir dari procurement ini adalah close procurement, artinya menyelesaikan setiap setiap bidang pengadaan proyek ya, setiap bidang pengadaan di dalam proyek. Dan terakhir adalah manajemen pemangku kepentingan atau yang terlibat di dalam proyek ya. Antara yang pertama adalah mengidentifikasi, jadi mengidentifikasi stakeholder siapa saja yang terlibat gitu. Kemudian membuat perencanaan ya, dalam melibatkan jadi merencanakan apa gitu ya, yang bisa digunakan untuk melibatkan stakeholder tadi ya. Kemudian ini mengkoordinasikan ya, mengelola keterlibatan stakeholder tadi ya,
sesuai dengan kepentingan yang stakeholder harapkan. Nih, manage stakeholder engagement ya. Jadi ini mengatur atau mengelola, mengordinir ya pihak stakeholder agar apa yang mereka harapkan bisa tercapai ya, dengan melibatkan mereka. Kemudian mengawasi, mengontrol ya, memantau hubungan antar stakeholder dengan kepentingan proyek ya, termasuk perencanaan yang ada di dalam proyek. Nah itu dikontrol ya, dipantau apakah sesuai antara yang diinginkan oleh stakeholder dengan yang menjadi tujuan atau perencanaan proyek. Nah kemudian di sini ada input, tools, teknik, dan output ya dari project integration management ya. Nah ini tahap bidang pertama dari knowledge area. Jadi di sini ada inputnya apa, kemudian toolsnya apa, nah kemudian nanti outputnya apa, baik itu dari project charter maupun dari perencanaan proyek, kemudian dari eksekusi ini ya, direct, jadi pelaksanaan proyek, kemudian pengawasan, monitor dan pengawasan, kemudian ada kinerja ya, kinerja pelaksanaan proyek yang terintegrasi, kemudian terakhir ada tahap penutupan proyek ya. Di sini ada yang disebut dengan input, tools, dan output ya. Jadi kalau untuk proyek charter, inputnya apa aja, tools yang bisa digunakan apa, kemudian outputnya apa. Nah ini contohnya nih dokumen proyek. Nah jadi menentukan keterangan dari produk ya. Dia menetapkan dulu produknya apa, kemudian batasan-batasan, kemudian dokumen yang diperlukan ya. Nah kemudian ini melakukan analisa studi kelayakan awal. Ini kalau dari integration ya, manajemen, jadi mengordinir seluruh bidang-bidang knowledge tadi ya. Baik itu dokumennya, baik itu identifikasi awal proyek, kemudian membuat project charternya, kemudian perencanaan proyek ya, kemudian menjalankan proyek, kemudian monitoring, controlling, kemudian mengintegrasikan, mengupdate perubahan, kemudian menutup proyek, menyerahkan hasil proyek. Nah itu saja untuk pertemuan kali ini terkait dengan PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge ya, terkait dengan standarisasi item-item dari standarisasi internasional ya. Jadi bisa kita terapkan sesuai dengan item-item tadi yang dikenal dengan 5 kelompok proses ya, dan 10 bidang pengetahuan atau knowledge area. Oke, untuk soal kuis nanti di
pertemuan kali ini. Sini pertanyaan pertama adalah proses grup ya, kelompok proses ya, proyek terdiri dari berapa nih tadi? Ada inisiasi ya, initiating, ada apa lagi, planning ya, perencanaan, kemudian ada apa lagi, executing ya, eksekusi ya, kemudian ada apa lagi, monitoring, controlling ya, dan terakhir ada closing proyek. Jadi ada 5 ya. Jadi jawabannya ini C. Dan yang kedua, ini menjabarkan ruang lingkup skopnya. Jadi menjabarkan ruang lingkup menjadi satu susunan atau struktur ya. Struktur deliverable yang bisa diterima ya, yang mudah dikelola serta dikelompokkan berdasarkan deliverable utama ya, berdasarkan pekerjaan-pekerjaan utama atau item-item utama dalam proyek. Ini adalah pembuatan struktur. Struktur itu berarti struktur rincian kerja ya, struktur rincian kerja. Jadi kayak tadi itu contohnya, pekerjaan jalan nih, bikin jalan. Jadi ada pekerjaan ngurusin tanahnya dulu, baru kita pekerjaan base ya, pekerjaan dasarnya, kemudian ada pekerjaan pengaspalan dan drainase. Berarti itu adalah CRIT WBS, work breakdown struktur. Jadi struktur rincian kerja, singkat PBS. Ini jawabannya adalah C ya. Penjabaran scope statement. Nomor selanjutnya yaitu nomor 3, memonitor risiko yang sudah teridentifikasi ya, dan mengidentifikasi risiko-risiko baru ya, beserta dampaknya. Ini adalah dari 10 knowledge itu adalah mengontrol risiko ya. A jawabannya nih. Kalau procurement ini adalah pengadaan barang, komunikasi, ruang lingkup, SDM. Kemudian nomor 4, bidang pengetahuan yang SDM nih adalah ini Project Human Resource Management, ini terkait dengan mengelola SDM ya. Kemudian nomor 5, nah ini yang tadi terakhir tuh ya, yang ada ITTO nya, input, tools ya, teknik, output ya, integrasi ya, tadi integrasi integrasi manajemen ya. Itu tadi ada 6 proses ya, ada 6 proses. Nah ini ada 6 proses ya, project integration management atau yang manajemen integrasi. Jadi ada development project charter, ada development project management plan ya, kemudian ada direct and manage project work ya, kemudian ada monitor, controller controlling ya, monitor, control, project work ya, kemudian ada perform integrated change control ya, kemudian ada close project atau fase. Jadi ada pembuatan atau pengembangan project charter, kemudian ada pengembangan perencanaan proyek, kemudian ada pelaksanaan pekerjaan proyek, kemudian ada monitoring, ada controlling pekerjaan proyek, kemudian ada kontrol perubahan ya, pelaksanaan yang terintegrasi ya. Jadi mengordinir perubahan-perubahan ya,
mengawasi ya, dan mengordinir perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proyeknya. Kemudian ada penutupan proyek. Jadi ada 6 di bidang integrasi ya. Sudah selesai ya, ada 6 proses ya. Oke, itu aja, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.